Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Once again I am back with another new reaction video, and today I learned one sentence of Indonesian, and the sentence is Bagaimana kabar Anda? Oh my god, I hope I spoke correct, and I think I'm damn sure it's mean how are you all, right? Write me tell in comment section. Okay, so today title is Wow Lor Besa Sinta Mati Budaya Indonesia Dertan Bule Kenting ini rela tidak di bayar saat mentas. Okay, OMG, I am excited for this video. Let's see. Before starting the video, I always love and respect all countries, and we should love each other. Yeah, so let's start the video. Do you want to be the next Christina Aguilera, Britney Spears? Come down to Chelsea Piers and audition for Pop Stars. And I was like, I can do this. I get this audition, I do it, and they're like, tarian tradisional Indonesia membuat bule ini jatuh cinta. Budaya Indonesia yang beraneka ragam menarik minat wisatawan luar negeri. Banyak bule-bule yang ke Indonesia hanya ingin menikmati liburan. Terakhir melatih cinta mereka dengan ragam budaya tanah air. Tarian tradisional Indonesia telah membuat bule-bule ini jatuh cinta. Bahkan ada yang rela tidak dibayar demi menampilkan performnya yang terbaik. Dilansir dari data Wikipedia, jumlah tarian tradisional yang berkembang berjumlah sekitar lebih dari 3.000 tarian. Ini luar biasa sekali ya. Kesuksesan budaya Indonesia yang mendunia ini tak lepas dari kegigihan kita dalam mempromosikan dan melestarikan budaya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu faktor yang membuat para bule suka mempelajari budaya Indonesia karena sifat yang ramah dari masyarakat kita. Merupakan perwujudan dari nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Hampir seluruh budaya di Indonesia mengajarkan tentang sopan santun dan bersikap baik. Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri masih memegang teguh nilai-nilai itu, dan ini menambah pesona Indonesia di mata dunia. Dari sinilah awal para bule mencintai keberagaman budaya Indonesia secara luas. Begitu pula dengan tarian tradisional Nusantara, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Berikut adalah orang asing yang berhasil jatuh cinta pada tari daerah Indonesia. Wow, the beautiful step. Anok Will. Saya sudah belajar tari sejak kecil, sejak umur 6. Tapi saya belajar tari balet, terus yang macam-macam yang diajarin di Belanda. Anok Wilk merupakan gadis Belanda yang wajahnya familiar di kalangan penikmat tari. Anok pernah mengenyam pendidikan seni tari di ISI Yogyakarta lewat program Dharma Siswa. Anok mengenal Indonesia dari neneknya yang pernah tinggal di Indonesia selama pendudukan Belanda. Sejak kecil, kakek dan neneknya pernah tinggal di Jawa semasa pendudukan Belanda, bahkan berdarah asli Jawa. Karena dari cerita neneknya ini membuat Anok datang ke Indonesia. Melalui Dharma Siswa, yaitu program beasiswa yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara asing yang ingin mempelajari seni dan budaya Indonesia, Anok berhasil menapaki kakinya di Indonesia. Wanita yang berasal dari Belanda ini bahkan mengakui bahwa tinggal di Indonesia, khususnya Jogja, membuatnya kerasan. Kecil saya sudah ada tertarikannya sama Indonesia, dan di Belanda nggak terlalu ada tradisi. Ada sedikit tapi sangat kayak anak TK. Tak hanya pandai menari Jawa, ia pun menguasai tari Sunda dan Cirebon. Dari sinilah Anok mulai jatuh cinta dengan tarian klasik dan modern yang ada di Indonesia. Namanya pun pasti sudah banyak yang bisa menebak dari mana wanita cantik ini berasal. Tentu dari negeri Sakura, Jepang. Tarian Jawa benar-benar membuatnya jatuh cinta. Lahir di Nagoya, Jepang 3 Januari, Kaori sudah belajar menari ketika masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia belajar tari modern di sanggar sekitar tempat tinggalnya sampai tamat SMP. Meskipun tak lahir dari keluarga seniman, namun Kaori beruntung karena sejak kecil telah dikenalkan dengan banyak kesenian tradisional dan modern Jepang oleh kedua orang tuanya. Setamat SMA di Nagoya tahun 1995, Kaori mendapat beberapa beasiswa dari Universitas di Jepang dan lebih memilih belajar modern and contemporary dance di California Institute of Arts.
Pertemuannya dengan beberapa dosen dari Indonesia di California Institute of Arts membawanya memasuki dunia kesenian Jawa, termasuk tari dan gamelan Bali. Kaori baru serius mempelajari tari dan karawitan sekitar tahun 1998 ketika fakultasnya akan menggelar konser tari Jawa klasik dan tari Bali. Tari klasik dan karawitan Jawa ia pilih karena sebagian besar orang Asia di kampusnya memilih kesenian Bali. Ia pernah gagal mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Indonesia dari pemerintah Amerika. Namun ini tak membuatnya patah arang. Atas rekomendasi dari Joko Waluyo, orang Indonesia yang mengajar di Amerika, Kaori akhirnya belajar dengan biaya sendiri di Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Selama 3 tahun ia mempelajari karawitan dan tari klasik Jawa, kini ratusan tari klasik telah ia kuasai. Ia pun banyak melakukan pentas kolaborasi dalam berbagai pagelaran. Tahun 2006, Kaori sempat kembali ke Jepang untuk menyelesaikan program masternya dan kembali ke Indonesia tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan mahasiswanya pun, Kaori kembali lagi ke Indonesia karena ia sudah sangat jatuh cinta dengan tarian Indonesia. Siapa sangka budaya Indonesia pun berhasil membuat aktris dalam serial Prison Break asal California ini benar-benar jatuh hati. Prison Break adalah serial drama Amerika Serikat yang ditayangkan pertama kali di Fox Broadcasting Company. Camille Guetti, aktris yang berasal dari Amerika Serikat, kelahiran 28 Juni 1978, rela tak dibayar dalam pementasan wayang orang lakon Gatot Kaca Kembar yang disutradarai Mirwan Suarso. Dalam pementasan ini, ia memainkan peran Dewi Batahari Durga. Meski mendapatkan kendala saat belajar tari Jawa, tak membuatnya patah arang. Ia terus berlatih agar bisa tampil lebih maksimal. Janko Morishima, Janko Morishima. Janko Morishima atau yang akrab disapa Janko merupakan seorang wanita asal Jepang. Usahanya atau kegigihannya dalam mempelajari tarian Bali sangat tinggi. Gerakan Janko memang tidak selincah penari asli Bali, namun ia tetap bersemangat untuk belajar. Padahal Janko adalah wanita karir. Bahkan pernah jam 7 malam ia baru selesai rapat di kantor, lalu lanjut pergi latihan untuk menari. Janko sudah belajar menari Bali sejak ia di Jepang tahun 2003. Ia belajar dengan seorang penari Bali Jepang yang sudah terkenal di Jepang. Tahun 2004, Janko-san bertemu dengan pria Bali yang saat ini menjadi suaminya dan telah dikaruniai seorang anak yang ia panggil Ayu. Janko-san sempat berhenti menari Bali karena melahirkan Ayu sampai tahun 2006. Dan setelah itu, Janko-san lebih lanjut lagi mempelajari tari Bali. Lihat, sudah punya anak pun dan umurnya yang terbilang sudah tidak muda lagi, Janko-san masih semangat terus untuk mempelajari budaya Indonesia. Bukan karena suaminya orang Bali, tapi karena ia memang murni mencintai tarian ini. Nice. She's from German, Andrea, warga Jerman yang menguasai 20 tarian tradisional Indonesia. Jadi Andrea ini dia mengenal tarian tradisional Indonesia saat umur 8 tahun. Iya, dia adalah Andrea. Wanita cantik Jerman ini menguasai 20 tarian tradisional Indonesia. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, membuatnya mencintai budaya tanah air. Ada lebih dari 20 tarian tradisional Indonesia ia kuasai, mulai dari tari Bali, Jaipong dari Jawa, Gembyong Pareanom dari Jawa Tengah, hingga tarian suku Dayak dari Kalimantan. Sejak kecil, Andrea sudah mencintai tarian tradisional Indonesia. Berawal dari kakaknya yang terlebih dahulu belajar tarian tradisional Indonesia. Tarian pertama yang dipelajari oleh Andrea ialah tari Yapong. Saat itu umurnya baru 8 tahun. Dari kecil hingga sekarang ia tidak pernah berhenti menari tarian tradisional Indonesia. Bukan hanya saat event-event yang diselenggarakan KBRI London, tetapi juga acara orang Indonesia di Inggris. Keahlian menarinya didapat dari Sanggar Tari Lila Bawa London. Ditambah lagi ia mendapatkan beasiswa dari Institut Seni Indonesia Solo untuk mendalami seni tari. Itulah di antara beberapa bule luar negeri yang mengagumi kesenian tradisional Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengapresiasi mereka yang telah mengenal budaya kita di mata internasional.
So hey friends, finally we watched, and after watch this video, first of all Teri Makasi to watch my video, and I got it that many people like Balinese and Javanese dance and people, yes, and I saw this video and my last video. Many people felt in love with the Balinese and Javanese. Oh my god, yeah, what a like अच्छा लगा देखकर. Hopefully you also enjoyed my video. If you enjoy, so don't forget to like, subscribe my channel. Okay, now inshallah we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz, bye bye, take care, and thanks for watching.